Nah, sekarang Pater adalah seorang imam yang juga adalah seorang pendidik gitu. Kira-kira hal apa yang melatar belakangi Pater kemudian mau terjun ke dunia pendidikan? Apa cita-cita atau memang keinginan? Menurut Pater ada hubungannya tidak sih sebenarnya dengan kebiasaan membaca mahasiswa dengan cara berpikir kritis gitu? Ada. Ya. Kita punya fasilitas. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Halo semuanya, selamat datang di Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara. Podcast ini diproduksi oleh Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang sebagai sarana belajar dan praktik ilmu komunikasi bagi mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi Unwira Kupang. Perkenalkan, saya Melisa Sahan, sahabat podcast kamu. Sahabat Qobus Podcast, kalau dari episode 1 sampai dengan episode terakhir kemarin kita sudah mengundang banyak sekali bintang tamu, mulai dari mahasiswa berprestasi, lalu ada juga atlet, mahasiswa yang menginspirasi, kepala BAK, dan juga ketua pelaksana dari Disnatalis. Hari ini spesial kita undang bintang tamu yang akan menjawab banyak pertanyaan terkait dengan Unwira, pendidikan tinggi, perguruan tinggi, dan juga APTIK, ya, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik di Indonesia. Telah hadir bersama kita di studio Qobus Podcast Pater Julius Jacinto SVD MAMSC selaku Ketua Yayasan Pendidikan Katolik Arnoldus Yapenkar Kupang. Selamat datang di Qobus Podcast. Selamat siang para sahabat Qobus Podcast di mana saja berada. Senang bisa berada di antara adik-adik sekalian. Iya, kita juga senang ya Pater akhirnya bisa bergabung bersama kita di Qobus Podcast. Sekian lama. Iya. Oke, Pater, mungkin sebelum kita bahas lebih banyak tadi yang sudah saya beritahu di awal bahwa pembicaraan kita tentu akan banyak ya temanya. Saya mau mempersilahkan Pater untuk memperkenalkan diri bagi sahabat Qobus Podcast. Silakan. Ya, terima kasih Melisa. Seperti tadi dikatakan nama lengkapnya sudah disampaikan, tapi saya biasa dipanggil Pater Julius saja. Kalau sekarang sebagai ketua yayasan sejak tahun 2018, tapi sebelumnya saya melayani di Unwira sebagai rektor selama 2 periode dari tahun 2009 sampai tahun 2017. Tetapi home base saya adalah divisi Unwira di Prodi Ilmu Administrasi Publik sebagai dosen tetap, tapi juga beberapa kesempatan, beberapa semester mengajar sosiologi di ilmu komunikasi juga pada masa-masa yang lalu sebelum para junior sekarang ada dan menggantikan saya. Lalu pada saat ini juga dipercaya menjadi wakil ketua pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik se-Indonesia masuk tahun ketiga sekarang. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan. Mahasiswa lama mungkin mengenal, tapi untuk yang baru barangkali saya kelihatan seperti baru. Oke, Pater. Demikian Melisa. Iya, Pater, tadi kan sempat cerita sebelum sekarang jadi ketua yayasan sempat jadi rektor dulu. Kira-kira ada perbedaan tidak sih Pater secara fungsi, tugas dari rektor dan ketua yayasan yang Pater rasakan? Ada. Sebenarnya dalam tata kelola kita kan memang sudah jelas pembagian tugas antara badan hukum namanya, yang yayasan itu badan hukum, kemudian universitas sebagai core bisnis dari lembaga kita, jadi yang menjalankan di bawah rektor dan seluruh jajarannya. Fungsi kami sebenarnya fungsi mendukung terutama dalam 3 hal yang penting itu. Yang pertama itu penyediaan sumber daya manusia, terutama untuk dosen dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua itu sarana prasarana, dan yang ketiga itu adalah sumber daya keuangan dan pengelolaannya. Nah, kalau melihat waktu rektor ada banyak urusan yang berhubungan dengan bidang-bidang akademik tridharma, ya. Walaupun waktu itu juga cukup aktif dalam membangun relasi antara yayasan dan universitas untuk pengembangan 3 hal tadi. Bedanya adalah kalau yang sekarang urusan lebih fokus pada 3 urusan: pengembangan sumber daya manusia dan penyediaannya, kemudian pengembangan sarana prasarana, dan juga untuk tata kelola finansial. Satu hal yang menarik juga adalah dalam posisi seperti sekarang itu hal-hal yang seremonial itu banyak berkurang.
dibandingkan waktu rektor itu banyak waktu kita tersita dengan hal-hal yang bersifat seremonial, perlu berjam-jam menghadiri satu acara, harus memberi sambutan di sana sini dan segala macam, itu cukup memakan energi dan waktu juga. Bersyukurlah bahwa hal-hal itu sekarang seperti itu. Saya sudah bebas. Semenjak jadi ketua ya. Iya. Oke, itu kira-kira gambaran. Kalau soal beban pekerjaannya menurut saya malah bertambah sih. Iya, kalau dulu kan kita hanya berpikir akademik dan lain-lain, sekarang kita berpikir bagaimana supaya sumber keuangan kita tidak berkurang, bagaimana supaya infrastruktur itu sesuai dan memenuhi semua permintaan dari semua unit yang ada. Biasanya juga kan kalau satu prodi sudah diberi, prodi lain juga akan meminta hal yang sama. Demikian pun dalam penyediaan sumber daya manusia. Yayasan itu fungsinya di hulu dan hilir, yang menyeleksi masuk, kemudian tidak akan keluar lagi, baik karena pensiun maupun karena yang bersangkutan mengundurkan diri, resign, ataupun diberhentikan karena satu alasan tertentu. Urusan administrasinya tidak mudah, baik seleksi masuk maupun untuk keluar. Jadi secara tanggung jawab itu lebih besar ya, karena lebih besar. Yayasan mewakili banyak lembaga gitu ya. Iya, hanya juga ada satu hal yang menarik adalah ada banyak cita-cita saya waktu zaman rektor dulu yang tidak bisa terpenuhi karena wewenang saya terbatas, yang bisa saya jalankan sekarang karena saya berada pada otoritas yang lebih baik dalam memutuskan sesuatu. Kalau dulu kan harus lobby dulu dengan pengurus yayasan, ketua dan sekretaris. Sekarang ya syarat personal yang ada sekarang itu mulai cita-cita waktu rektor, dan kemudian sekarang bisa dilaksanakan dengan lebih mudah. Pater kan tadi sempat sebut bahwa Pater juga masih jadi dosen aktif gitu ya, karena home base-nya juga di FISIP ya, sama seperti kita yang komunikasi. Nah Pater, sekarang Pater adalah seorang imam yang juga adalah seorang pendidik gitu. Kira-kira hal apa yang melatar belakangi Pater kemudian mau terjun ke dunia pendidikan? Apa cita-cita atau memang keinginan? Kalau saya mau fair dengan dengan latar belakang ya, saya pikir karena bapak mama saya guru. Iya, bapak mama saya guru dan saya lahir dan besar dalam sebuah keluarga guru, termasuk kakak saya perempuan ada 2, adik juga ada. Dan itu kemudian membuat mungkin DNA saya cocoknya memang di bidang pendidikan. Iya. Sehingga sejak praktek sebagai frater praktek, saya juga praktek mengajar di seminar menengah Hokeng. Kemudian begitu ditadiskan jadi imam juga langsung menangani sekolah menengah di Timor Leste. Kemudian ya berlanjut sampai sekarang, dari seluruh perjalanan misi mamat saya itu berada di lingkungan pendidikan, baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Jadi saya kira itu berkontribusi besar latar belakang masa kecil kita, kontribusi besar. Saya tidak melihat alasan lain selain itu, dan mungkin juga pimpinan merasa saya cocok di bidang itu, dan itu sampai sekarang tugas yang diberikan kepada saya mau seputar dunia pendidikan. Karena rata-rata memang yang lahir dan besar dengan keluarga yang orang tuanya latar belakang guru pasti kurang lebih sama seperti saya, karena bapak mama saya guru juga, jadi ada pengaruh gitu ya sama kita gitu ya Pak Tan. Nah di bulan Mei kemarin kan kita memperingati Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 kemarin, kemudian tema yang datang dari pemerintah adalah pimpin pemulihan bergerak untuk Merdeka Belajar. Merdeka Belajar kan salah satu program yang juga kita adaptasi gitu. Nah menurut Pater sebagai seorang pendidik, hal apa yang bisa kita lakukan di dalam lembaga kemudian untuk mengimplementasikan tema ini tadi, pimpin pemulihan bergerak untuk Merdeka Belajar? Yang pertama begini dulu ya, konsep ini kelihatan baru ya dari sisi istilah, karena itu mungkin akan menimbulkan kebingungan juga di banyak orang. Tidak hanya mahasiswa dan para peserta didik, tetapi juga para pendidik sendiri, di perguruan tinggi maupun sekolah menengah. Tapi sebenarnya dari sisi doktrin pendidikan Katolik, ide ini sudah lama sekali ada dalam lingkungan ajaran sosial gereja, di mana pribadi-pribadi itu dididik untuk menjadi orang-orang yang mandiri dalam berpikir dan bertindak. Jadi tidak dididik menjadi robot-robot yang hanya mengikuti apa yang disampaikan. Jadi sebenarnya Menteri Pendidikan yang sekarang hanya mencoba mengangkat kembali sebuah prinsip pendidikan yang sebenarnya sudah lama dikembangkan,
tapi kemudian terkurung dalam mekanisme atau sistem pendidikan yang terlalu birokratis. Karena itu mungkin akan berat di awalnya karena kita berada dalam sekitar puluhan tahun lah boleh dibilang di sistem pendidikan di mana kita seperti hanya menjadi pihak yang menerima saja. Iya, disuapi oleh guru dan juga oleh sistem pendidikan. Masih ingat dulu administrasi membuat satuan pendidik pelajaran dan segala-galanya disiapkan oleh guru. Lalu murid hanya menjadi orang-orang yang bisa bagaimana. Itu yang mau diubah menurut saya oleh ide dari Pak Nadiem Makarim supaya sejak dini para peserta didik dilatih untuk mandiri dalam berpikir, kemudian dalam belajar mencari tahu sesuatu, tapi juga dalam mengungkapkannya. Saya kebetulan agak lama di Eropa juga dalam pendidikan tinggi dan berbagai kegiatan, kita bisa melihat bagaimana mereka itu mendidik anak-anaknya dari kecil untuk bisa mandiri dalam bertindak, berpikir dan juga mengungkapkan apa yang mereka rasakan dan mereka pikirkan. Ini sebuah langkah yang memang harus ada walaupun agak terlambat, tapi daripada tidak sama sekali kan. Nah sekarang ditanya kepada saya tadi apa kita harus pikirkan ini, saya tidak tahu. Banyak sekali pihak yang memang harus diberitahu dan dibimbing untuk mulai berpikir secara baru dan juga bertindak secara baru. Mulai dari dosen tentu, bagaimana mereka bergerak dari sebelumnya hanya kasih terus. Membanjiri mahasiswa dengan berbagai informasi yang sekarang masih bisa cari sendiri di internet. Jadi kalau sekarang masih ada orang yang mewajibkan misalnya mahasiswa membeli diktatnya dan bahannya yang dari sekian puluh tahun lalu katakanlah begitu, itu kan lucu karena bahan-bahan itu mereka bisa dapat dengan sangat mudah dari Google dan lain-lain. Tugas guru sekarang adalah bagaimana informasi-informasi itu bisa dicerna oleh mahasiswa, menunjuk mana yang salah, mana yang benar, dan bagaimana itu digunakan untuk mengembangkan daya berpikir mereka sendiri. Itu kalau dari sisi dosen ada banyak hal lain juga. Mereka harus sendiri juga mengubah mindset mereka tentang bagaimana mentransfer ilmunya yang dia miliki kepada para mahasiswa. Dan ini untuk banyak orang tidak mudah. Itu pertama. Sebaliknya juga dari segi mahasiswa. Dan mahasiswa yang mungkin dari SD, SMP sudah terbiasa dengan disuapi dengan berbagai informasi tentang dan lain, tidak bisa lagi seperti itu. Dia kan sekarang berada di hadapan banjir informasi dan pengetahuan yang didapat. Dia harus dilatih untuk bisa memilah-milah mana pengetahuan yang dia perlu kembangkan dan berguna untuk dirinya, malah yang mungkin akan merusak perkembangan daya pikir dan daya perilakunya. Yang ketiga juga sistem itu sendiri, baik di tingkat universitas, sekolah, tapi juga kebijakan nasional di pendidikan. Itu juga harus disentuh. Menurut saya kita ikuti saja dulu dan berusaha untuk secara mendasar mengubah mindset dulu. Karena fasilitasi program, sistem dan lain-lain itu kan sebenarnya sekunder. Yang paling penting cara kita berpikir. Mungkin seperti di seminari-seminari, ya saya tidak mengatakan seminari merupakan contoh pendidikan terbaik. Itu menjadi contoh di mana sudah sejak masa kami ya, berarti sudah 40 tahun lalu, kita dilatih untuk kritis berpikir dan menyampaikan pendapat. Kenapa banyak seminari kelihatan seperti lebih kritis itu karena memang mereka diajarkan sejak awal. Itu kriteria yang saya bisa jawab. Maaf kalau terlalu berputar-putar. Tidak apa-apa, tapi ya berarti Pater setuju kalau misalnya perkembangan 4.0 ini sangat berpengaruh untuk pendidikan. Iya, sangat. Ini bukan soal setuju, tidak setuju. Kita berada pada no point to return. Nah, kita harus memang menghadapi situasi yang baru ini dengan cara yang lebih sesuai. Kan? Ada banyak hal yang bagus dilakukan, tetapi dia menjadi tidak efektif karena dilakukan di zaman yang salah. Ada yang pernah bilang begitu. Ada kebijakan yang memang bagus, tetapi dia tidak efektif karena itu kebijakan itu dilakukan pada zaman yang salah. Yang mungkin dia bagus untuk 20 tahun lalu, tapi tidak untuk sekarang. Apalagi kan kemarin kita pandemi kan akhirnya membuat mau tidak mau semua harus belajar mandiri. Iya, itu mendorong saya sebenarnya sih. Dia hanya ada banyak buruknya juga. Menambah kekuatan untuk itu, tetapi sebelum pandemi kan sudah banyak juga usaha untuk membuat mahasiswa peserta didik sedikit lebih mandiri dan bebas dalam
dalam belajar. Menurut Pater ada hubungannya tidak sih sebenarnya dengan kebiasaan membaca mahasiswa dengan cara berpikir kritis? Ada, sangat. Ada. Ya. Kita punya fasilitas, kita punya otak ini kan harus asah. Harus diasah dengan informasi baru. Cara kita mengambil grabbing informasi baru itu sangat menentukan isi otak kita seperti apa. Iya. Nah, kalau orang yang hanya membaca hal-hal yang bersifat artifisial yang bagus dari sisi audio dan visual, nonton yang ada di YouTube. Oke, mungkin dia akan ingat, tetapi poin-poin terdalam dari apa itu tidak. Nah, beda dengan orang yang mau membaca sedikit hal-hal yang lebih berat. Nah, ada beda antara artikel-artikel di internet dengan buku. Bedanya adalah internet itu siapa saja boleh posting menulis apa saja, tanpa verifikasi, tanpa proses gatekeeping. Ya, sedangkan kalau buku itu kan untuk sampai diterbit itu dia di review berulang-ulang, baik si penulis maupun oleh reviewer. Karena itu yang tertulis dan kemudian diterbitkan untuk dibaca publik itu memang kalimat-kalimat dan ide-ide yang sudah terpilih. Sehingga menurut saya tidak hanya membaca tapi membaca apa itu juga penting. Kan tidak punya pustakaan sekarang kosong, tidak ada pengunjungnya, karena mahasiswa merasa bahwa yang mereka perlu dapatkan itu sudah tersedia semua di internet dengan mudah. Padahal ternyata buku juga tetap penting untuk menurut saya. Iya, apalagi kadang kita di dalam kelas juga tanya sudah berapa banyak buku yang kamu baca, terus tidak pernah baca buku. Jangan buku mungkin berita ya, sesimpel berita. Ya, kita bermaksud dengan menjadi curhat untuk. Iya. Kalau mahasiswa tidak baca, tapi membaca itu memang penting. Banyak hal besar terjadi di dunia ini hasil dari perenungan orang-orang yang memang banyak membaca. Kalau mau mengubah dunia, orang-orang seperti Bill Gates, Mark Zuckerberg dan lain-lain itu kan, kalau itu mereka juga orang-orang yang memang reflektif, tekun membaca dan kemudian menghasilkan ide besar yang kita semua nikmati sekarang. Sama mungkin kalau di pendekatan ke mahasiswanya akan sangat membantu untuk tulis skripsi ya, katanya tugas akhir, banyak membaca. Referensi kata mungkin jadi banyak. Kemudian misalnya dalam memilih katakan surat kabar yang kita mau baca, ada surat kabar yang bahasanya standar yang bagus yang membuat kita kemudian juga bisa memilih kata-kata yang bagus. Kompas itu satu bacaan yang juga sangat mengajar kita banyak hal, tidak hanya informasinya, tapi juga bagaimana mengungkapkan sesuatu dengan sebuah bahasa yang enak tapi standar, bahasa yang benar. Makanya ada istilah ATM ya, amati tiru modifikasi. Jadi habis baca, kemudian coba untuk buat. Nah ini berkaitan kemudian dengan pertanyaan berikutnya. Pater tadi sudah sempat singgung bahwa Pater bergabung di APTIK, Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia. Sebenarnya APTIK ini fungsinya apa, tugas dasarnya apa, dan siapa sebenarnya target dari APTIK yang mau dinaungi sama APTIK? APTIK itu kan sederhananya adalah Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik se-Indonesia. Tentu saja ide dasarnya adalah ada banyak hal yang kita tidak bisa tangani sendiri, tapi bisa ditangani lebih baik kalau melalui kolaborasi. Satu. Kemudian itu juga bisa merangkum kekuatan intelektual Katolik seluruh Indonesia melalui perguruan tinggi yang dimiliki. Nah, itu ide dasar, dan ini kemudian diinisiatif oleh 4 yayasan besar yang juga menangani 4 perguruan tinggi besar di Indonesia. Inisiatifnya dimulai oleh Universitas Katolik Parahyangan ya, kemudian Yayasan Atmajaya Jakarta yang menaungi Universitas Katolik Indonesia Atmajaya, lalu Yayasan Sanata Dharma yang menaungi Universitas Sanata Dharma di Jogja, dan Yayasan Widya Mandala Surabaya yang menyelenggarakan UGM Surabaya. Kemudian mereka mengajak kita yang lain, kita termasuk kelompok kedua yang masuk, dan saya pribadi sudah terlibat dalam asosiasi ini sejak menjadi sekretaris yayasan di tahun 2008. Kemudian 8 tahun sebagai rektor, tambah sekarang atau 5 tahun sebagai pengurus yayasan, dari 11 tahun dengan
asosiasi, dan saya menemukan ada banyak sekali hal yang bermanfaat untuk kebersamaan sebagai sebuah komunitas pendidikan tinggi Katolik, tetapi juga untuk masing-masing perguruan tinggi anggotanya itu. Nah, program-programnya dibagi atas program-program yang mendukung juga tridharma di masing-masing tempat. Misalnya ada jaringan kemahasiswaan, itu nanti yang akan mengatur kegiatan-kegiatan bersama mahasiswa, tidak hanya sekedar kumpul-kumpul, tapi juga pengembangan karakter. Misalnya, Aptik sudah menerbitkan buku pedoman pengembangan karakter mahasiswa Aptik yang bisa digunakan oleh masing-masing perguruan tinggi anggota, tentu dengan modifikasi sesuai konteks lokalnya masing-masing. Ada banyak sekali juga kegiatan di bidang pengembangan pembelajaran. Dari zaman dulu-dulu ketika banyak anggota masih jatuh bangun dengan pembuatan kurikulum sesuai dengan perkembangan kebijakan pemerintah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu Aptik sudah banyak saling membantu anggotanya untuk pengembangan kurikulum itu, baik melalui kegiatan-kegiatan workshop bersama maupun tim-tim itu berkeliling dan mereka bisa membantu, terutama dari yang besar-besar seperti Santa Dharma, Parahyangan, mereka mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa baru, dan dengan murah hati dikirim ke berbagai anggota, perguruan tinggi anggota untuk bisa menjalankan. Juga kerjasama di bidang penelitian, di bidang pengabdian masyarakat, dan akhir-akhir ini kami banyak mendorong pendalaman isu-isu yang berhubungan dengan perkembangan baru di bidang pendidikan. Tidak hanya di Katolik, tapi juga secara keseluruhan. Dan suara Aptik itu sangat didengar oleh kementerian, oleh pemerintah, karena dia kan mencakup 20 perguruan tinggi Katolik yang punya pengaruh cukup besar dengan jumlah mahasiswa yang besar, tapi juga mempunyai sumber daya manusia yang luar biasa dari sisi jenjang akademik. Dan ya mungkin mahasiswa tidak terlalu mengenalnya kalau mereka tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan bersama. Sekarang misalnya dalam kampus Merdeka ini dan Merdeka Belajar, Aptik punya skema pertukaran mahasiswa sendiri yang kami di pengurus sudah putuskan untuk dilanjutkan, karena mungkin kita sulit bersaing untuk mendapatkan itu di yang pemerintah, lalu kita tetap menjalankannya tapi disepakati tetap online, sehingga kita tidak harus mengirim mahasiswa ke sana dan sini. Nah, sebelum kampus Merdeka itu Aptik sudah mulai. Dulu kita ada pertukaran mahasiswa dari komunikasi juga pernah ada full satu semester di Atmajaya Jogja misalnya, dengan nilai kreditnya yang kita SKS-nya kita akui. Misalnya dia mengambil 24 SKS di sana, dia membayar sesuai standar kita di sini, tapi nilainya dia dapat dari sana. Sama juga dari sana mau datang ke sini, dia ambil satu semester, dia membayar sesuai SKS di sana, tapi nilainya tidak dapat. Jadi sebelum kampus Merdekanya kementerian, Aptik sudah mulai. Sudah punya kampus Merdeka. Sekarang juga Aptik mengembangkan platform pembelajaran online sendiri, yang nanti kalau jadi ya benar-benar bisa diberikan gratis untuk semua perguruan tinggi anggota, jadi tidak harus repot-repot. Kita punya ahli-ahli IT yang sangat bagus di Atmajaya, di Sudirman, Semarang, di Unpad, itu sangat membantu. Berarti secara umum dia menaungi banyak universitas, kemudian untuk memfasilitasi. Iya, tapi kan ada persyaratan untuk bisa menjadi anggotanya. Harus universitas. Harus Katolik, maksudnya anggaran dasarnya harus menyebut bahwa dia berdasarkan nilai-nilai Kekatolikan. Ya, tidak bisa hanya karena rektornya Katolik atau punya ciri-ciri. Harus memang lembaga ya. Iya, di anggaran dasarnya harus menyebut dengan jelas. Kemudian juga ada persyaratan jumlah mahasiswa, harus mempunyai program S1. Untuk menjadi anggota juga dia harus menjadi calon anggota dulu untuk 2-3 tahun sampai dia anggap layak, kemudian menjadi anggota. Sekarang anggotanya 20. Nah, ini kan kemudian akhirnya membawa kita ke pertanyaan tentang Aptik ini kan tadi menaungi banyak universitas, khususnya universitas yang punya nilai kekatolikan. Dan universitas Katolik memang sudah cukup banyak mengambil andil di bidang pendidikan Indonesia. Nah, menurut Pater sebagai anggota Aptik, bagaimana Pater melihat fenomena sekarang sekolah swasta tuh banyak didirikan? Nah, apa yang kemudian membedakan sekolah atau lembaga pendidikan Katolik sebagai lembaga pendidikan swasta dengan lembaga pendidikan swasta non-Katolik? Ini persis menjadi pertanyaan utama
dalam hari studi Komisi Pendidikan KWI minggu lalu. Minggu lalu itu kami pengurus aktif diminta untuk membantu sekolah-sekolah menengah Katolik di Indonesia dalam Komisi Pendidikan KWI untuk membuat hari studi persis untuk mencoba mencari jawaban dari pertanyaan itu tadi. Apa yang sekarang bisa membedakan kita dari sekolah swasta lain yang juga sudah sama majunya? Kalau di masa lalu kan jelas memang sekolah-sekolah yang paling bermutu itu adalah sekolah-sekolah Katolik. Tanpa ditanya juga sudah tahu bedanya apa. Disiplinnya lebih baik, kemudian sumber daya manusia pendidiknya lebih baik, walaupun agak mahal. Kemudian ciri-ciri itu sekarang tidak lagi menjadi ciri khas sekolah Katolik. Ada banyak sekolah-sekolah swasta baik berlatar keagamaan maupun tidak juga sudah sama bermutunya dengan sekolah-sekolah kita. Kalau di masa-masa lalu kan kalau melihat ranking Eptanas misalnya, dulu zaman kami masih Eptanas ya, itu di ranking atas itu hampir semua sekolah Katolik. Atau kan bahkan Kisol pernah zaman kami itu di ranking 3 nasional untuk IPS. Sekarang tidak lagi ya, masih ada lah, masih Kanisius, Ursula, BPK Penanggung dan lain-lain itu masih, tapi tidak lagi menjadi favorit di hampir seluruh Indonesia. Kami sedang mencari tahu. Pertama, perkembangan sekolah lain yang swasta juga memang sudah sangat tinggi dan malah mereka sebenarnya berkaca dari apa yang dilakukan oleh pendidikan Katolik, terutama di pendidikan seminari. Ya, misalnya pendidikan di pesantren sekarang itu dari yang saya lihat banyak sekali yang mirip dengan menggunakan cara pendidikan. Bukan berarti mengklaim bahwa mereka meniru itu ya, tapi nilai-nilai dasar itu juga sudah menjadi mereka. Atau pendidikan di sekolah-sekolah di bawah Muhammadiyah itu luar biasa maju. Banyak hal yang dulu hanya kita yang lakukan, sekarang mereka melakukan bahkan lebih baik. Jadi bisa menjadi penyebab pertama. Pesaing sudah berjalan jauh lebih baik dari kita. Kemudian penyebab yang kedua ini masih klaim pribadi saya bisa jadi ya. Ada banyak sekolah itu juga sudah beralih generasi dalam pengelolaannya. Saya tidak mengatakan bahwa yang dikelola oleh para imam biarlah dulu lebih baik karena mereka yang mengelola, tapi memang komitmen, kemudian semangat dari orang yang menyelenggara kan tidak seperti dulu lagi. Mengelola sekolah dan menjadi guru tidak menjadi panggilan yang menarik seperti dulu lagi. Nah, kita banyak mendapat tenaga-tenaga pengajar yang hanya karena memang mereka tidak lolos lagi di tempat lain, kemudian tidak ada pilihan. Kami datang ke pastor paroki, belas kasihan, telepon ketua yayasan, tolong ini saya punya anak buah ya terima. Jadi komitmen baik pengelola maupun apa itu tidak sebesar dulu lagi, itu juga bisa jadi masalah. Kemudian masalah yang ketiga itu mereka tidak bisa lagi mengembangkan infrastruktur karena memang jumlah siswanya cenderung menurun. Berarti itu menjadi sumber satu-satunya, sementara uskupan-uskupan juga yang memiliki yayasan-yayasan itu juga termasuk kongregasi-kongregasi tidak lagi punya dana lain yang bisa menopang selain berharap pada dana siswa dan mahasiswa. Itu mungkin yang bisa menjadi penyebab, tapi sekali lagi ini baru analisis pribadi saya, belum tentu itu benar karena harus didukung juga oleh data-data penelitian yang lebih mendalam. Tapi yang saya tangkap dari diskusi selama 3 hari kemarin itu tidak seperti itu. Kebetulan saya diminta membuat resume pada hari kedua dan yang saya tangkap hal-hal yang seperti tadi. Apakah pandangan Pak yang 3 poin tadi itu juga berlaku untuk kita sebagai Unwira, sebagai salah satu universitas swasta yang bersaing dengan universitas lain di Nusa Tenggara Timur? Nanti mungkin terlalu mengatakan kontribusi saya ya karena kita sebenarnya sedang berada pada tren naik sih. Belum sedang berada pada tren naik dibandingkan katakanlah sebelum era rektor dulu itu kita mahasiswanya tidak sampai 3.000. Kemudian infrastruktur kita juga sangat terbatas. Ini dulu dianggap sangat luar biasa bagus karena dibandingkan dengan kampus bawah yang masih sangat kumuh gitu. Walaupun kemudian kita sudah perkembangan seperti sekarang kan baru 10 tahun terakhir. Saya kira Ria masih merasakan kalau misalnya masuk awal di sini masih hutan dan belum ada apa-apanya. Jadi kita sebenarnya sedang dalam tren naik. Nah, apakah 3 hal yang saya sebutkan tadi itu berpengaruh? Ya jelas iya.
bahwa ada banyak pesaing kita yang sudah jauh lebih baik. Dulu menyebut Muhammadiyah itu, kita merasa itu bukan pesaing yang kuat, tapi sekarang sudah menjadi pesaing yang sangat kuat. Bisa melihat Universitas Muhammadiyah, kemudian Unkris, kemudian sekarang ada UCB lagi yang baru, atau dulu Unflor itu mungkin kita anggap belum apa-apa, tapi sekarang sudah luar biasa. Ada Universitas Satu Paulus di Ruteng, kemudian juga sekarang Wirawacana yang baru di Sumba Timur. Jadi pesaing-pesaing kita juga makin ya, atau sejajar atau sudah lari melebihi kita kan. Jadi itu juga menjadi satu faktor yang akan mungkin berpengaruh pada kita, tapi bisa juga dia menjadi berpengaruh positif. Karena melihat pesaing-pesaing sudah seperti itu, lalu kita mengubah strategi kita berubah, seperti cara seperti ini kan mengubah strategi promosi juga kan. Kemudian kita mengejar infrastruktur supaya minimal kita orang akan lihat, aduh kampus saya begini, saya suka di sini, anak saya sebaiknya ke sini. Kemudian juga dari sisi sumber daya manusia, dosen-dosen di sana itu banyak yang dokter, banyak yang menulis, dikenal di media, dikenal di dunia akademik, lalu mereka akan datang. Alumni-alumninya begitu tamat direkrut seperti itu. Itu juga strategi harus diubah. Lalu yang kedua tadi berhubungan dengan komitmen pengelola. Ya, menurut saya sih kita masih lumayan karena kan di bawah kongregasi juga. Jadi nilai itu tetap dijaga, tidak hanya oleh kami yang ditugaskan di sini, tapi juga oleh kongregasi secara keseluruhan. Kalau sudah agak aneh-aneh sedikit atau ini, itu nanti akan ada catatan baik dari tingkat pimpinan provinsi di 4 provinsi SW di Indonesia, bahkan dari jenderal di Roma, mereka beri warning, kamu kok kami dengar seperti ini. Jadi masih bisa. Hanya ya ada perubahan generasi kami juga kan, misalnya generasi pendahulu kami, orang tua yang mungkin sampai generasi saya ada nilai-nilai juga mulai hilang. Generasi berikut setelah saya juga bisa jadi hal-hal tertentu hilang, tapi mereka mungkin juga muncul dengan inisiatif-inisiatif yang sedangkan untuk sumber daya keuangan sementara kita 10 tahun terakhir ini menurut saya stabil. Kita bisa membangun, bisa sedikit memberikan insentif yang lebih baik untuk tenaga pendidikan kita, kemudian bisa mengirim lebih banyak orang untuk tugas belajar, bisa menerima dosen lebih banyak. Itu kan juga menunjukkan bahwa kita dalam kondisi baik walaupun masih bisa lebih ditingkatkan. Tadi Pater juga sempat sebut, ya, saya tertarik dengan satu pernyataan Pater bahwa mungkin sekolah Katolik itu dianggap mahal, makanya ada beberapa yang memutuskan untuk tidak sekolah di sekolah Katolik. Nah, menurut Pater, apakah mahal itu identik dengan kualitas yang baik untuk sebuah lembaga pendidikan? Apakah kita bisa sebenarnya membangun sebuah lembaga pendidikan yang ramah kantong, masih berorientasi pada nilai Katolik, tapi bisa dijangkau sama semua orang? Yang mungkin saya membalik rasanya, ini masih jamnya cukup. Tidak apa-apa, kita lanjut. Untuk melakukan sesuatu yang baik itu butuh dokumen dana. Itu dulu, butuh dokumen dana. Apakah itu akan berujung atau bermuara pada pungutan ke masyarakatnya itu mahal? Itu tergantung dari pengelola. Nah, kalau pengelolanya punya sumber daya yang lain selain itu, nanti yang kena ke masyarakat tidak akan mahal. Tapi kalau pengelolanya hanya mengandalkan dana masyarakat, ya itu sudah konsekuensi dari penyediaan fasilitas maupun sistem yang memang mahal. Ya, jadi bukan berarti mutu yang baik harus dapat dengan mahal. Tapi untuk membuat sesuatu yang berkualitas itu memang kita butuh dana, butuh dukungan finansial kan. Barang-barang seperti ini kita butuh dana, kemudian untuk merekrut tenaga dosen yang berkualitas baik juga butuh. Karena orang kan juga akan datang, oke, saya dengan kualifikasi begini, saya masuk di sini, apakah insentif yang saya dapat memadai? Untuk mendapat yang itu ya kita juga butuh dokumen dana. Lalu kalau kita sekarang membandingkan, kalau kita ada komparasi. Itu menurut saya itu tidak besar lagi perbandingan. Termasuk yang sering ditanyakan apakah Unwira itu mahal. Nah, tergantung kita mau membandingkannya dengan mana.
Kalau membandingkan negeri, memang ya jelas kita lebih mahal karena negeri itu sumber dananya APBN. Itu 100% dosen mereka itu dibiayai oleh APBN. Berarti dana mahasiswa itu hanya semata-mata untuk pengembangan yang lain. Jadi malah kita rasa aneh kalau mereka menuntut tinggi pada mahasiswa sementara APBN menanggung hampir 70% dari dana operasional mereka. Kan yang paling banyak itu kan dana untuk gaji dosen, termasuk kita di sini. Karena itu perbandingan tidak fair kalau sama-sama dibandingkan dengan universitas negeri. Sama tidak fairnya membandingkan dengan universitas swasta yang lain yang menyediakan fasilitas yang berada di bawah level kita. Ya kan, jadi bisa membandingkan universitas lebih mahal dari lihat dulu dong dosennya, kemudian fasilitasnya, akreditasinya lah seperti apa. Tidak bisa kita mengatakan bahwa kita lebih mahal hanya karena dibandingkan dengan satu lembaga pendidikan tinggi lainnya. Dari sisi apapun mereka kelasnya atau levelnya berada di bawah kita. Lebih fair itu adalah membandingkan kita dengan yang berada pada level yang sama. Kalau benar memang kita mengukur lebih tinggi, oke kita menerima penilaian itu sebagai penilaian objektif. Tapi kalau tidak ya, memang ada fasilitas, ada sumber daya manusia yang baik, yang harus didukung oleh pendanaan yang kalau publik katakanlah ya, atau para mahasiswa baru membandingkan dengan sekolah menengah sekalipun, kita tidak lebih mahal. Kita tidak lebih mahal. Cek sekolah swasta yang ada di sini atau sekolah swasta lain, mereka itu masuk dengan uang pembangunan rata-rata di atas 10 juta. Kita ini sudah 20 tahun, masih di 6 juta saja. Itu pun dibayar 6 kali. Lalu ada yang bayar 1 kali 15 masuk. Kenapa di situ mereka bisa dan di sini tidak? Kita kan berada pada tarikan antara mempertahankan mutu yang baik tapi butuh dana, tapi juga misi dari lembaga ini yang dititip oleh gereja dan oleh serikat untuk melayani segmen masyarakat yang menengah ke bawah. Dulu waktu didirikan pertama ada niat untuk mendirikan di Jawa, di Surabaya. Terus dari Jenderal Roma di sana mengatakan, ya sekarang kami tanya kamu dulu di Indonesia, kamu mau mendirikan kampus ini untuk melayani, untuk mencari uang, atau untuk melayani masyarakat yang mungkin tidak sanggup untuk masuk ke perguruan tinggi yang levelnya. Kalau untuk mencari uang boleh buat di Jawa, tapi kalau mau melayani masyarakat, kamu didirikan di NTT. Maka kemudian didirikan di sini ya. Hanya kali itu tadi orang selalu membandingkan dengan negeri atau dengan swasta lain, tapi yang semuanya dari sisi infrastruktur ada di bawah. Jadi sebenarnya mahal ini relatif ya, banyak faktor. Relatif menurut saya. Karena kita tidak mengut untuk sesuatu yang untuk kepentingan memperkaya kelompok atau yayasan. Kita kan menghitung berapa kita butuh 1 tahun untuk menggaji dosen dan pegawai, berapa operasional, itu kan sudah ada hitungannya semua. Tadi itu terbuka gitu, diaudit. Kita ini kan 60-70% dana kita yang masuk itu untuk sumber daya manusia kita. Baik untuk gaji dan kompensasi maupun juga untuk pengembangan. Studi lanjut, penelitian dan pengembangan, seperti itu. Unwira kan nanti akan menuju ke peringatan Pancawino 40 tahun. Nah, dari 40 tahun ini, apa kira-kira hal yang perlu diubah dari lembaga kita menurut Anda? Baik mungkin dari segi tenaga pendidik, mahasiswa, fasilitas, dan lain-lain. Iya. Menurut saya kita masih cukup tertinggal di banyak hal ya. Paling utama itu sumber daya manusia. Cita-cita lembaga ini kan kalau bisa, ya katakanlah persentase dosen yang buat pendidikan S3 itu jangan seperti sekarang, dia menjadi persentase kecil. Jadi kalau bisa satu saat minimal 60-70% itu harus berpendidikan S3. Dan itu untuk mengejar itu tidak mudah. Mungkin dari sisi pendanaan sekarang jauh lebih mudah, tapi yang siap untuk itu juga tidak mudah karena kita rekrutmen dosen-dosen yang baru itu baru 6-10 tahun terakhir ya.
Dan kita ini kan butuh orang-orang yang fresh yang untuk bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu. Dan itu kelihatan kita masih akan butuh 5-10 tahun untuk bisa mengejar cita-cita. Itu yang paling penting. Dan menurut saya 40 tahun itu harus diwarnai itu dengan komitmen semua orang untuk pengembangan sumber daya manusia yang paling utama. Kemudian kalau infrastruktur menurut saya juga cukup memadai, walaupun kita masih harus memperhatikan infrastruktur yang berhubungan dengan perkembangan teknologi terbaru ya. Kita mungkin di unit-unit pusat seperti PDTI atau direktorat sudah, tapi sekarang ya katakan bagaimana kelas-kelas itu ditata dalam bentuk sebuah sistem yang baik dengan melayani sistem informasi yang baru. Ya, jangan sampai nanti masuk ke dalam kelas tapi kelasnya yang cocoknya untuk 20-30 tahun lalu kan. Sekarang itu baik dari sisi visualnya maupun juga dari sisi kenyamanan, karena mahasiswa sekarang kan beda dengan zaman kita dulu yang masih bisa duduk berpanas-panas, karena mereka sekarang tidak bisa lagi. Itu infrastruktur memang terutama butuh pengembangan di bidang teknologi informasi. Kemudian yang juga banyak disebut dalam pertemuan kami yang para pengelola perguruan tinggi itu adalah pengembangan karakter mahasiswa. Ini memang tidak mudah juga. Karena kita cenderung mengatasinya dengan membuat unit pengembangan mahasiswa. Padahal menurut saya kuncinya ada di prodi. Jadi prodi dan seluruh dosen itu harus sedikit mengarahkan perhatian dan pandangannya ke sana. Hanya kita terkendala oleh pekerjaan administratif yang sangat membebani para dosen juga, termasuk kepala prodi, urusan-urusan administratif. Kalau suatu urusan administratifnya lebih kurang, mereka bisa lebih banyak berperan dalam pendampingan mahasiswa. Saya beri contoh ya, kami kalau di novisiat itu, novis itu 5-6 orang itu harus didamping oleh 1 orang. Kalau mau efektif mendapatkan. Nah, bayangkan kalau seorang dosen PA dia menangani 50 mahasiswa. Akhirnya dia hanya terbatas di urusan administratif. Datang tanda tangan di MKRS, lebih dari itu tidak lagi. Tidak fokus gitu. Iya, bukan hanya tidak fokus, cuma tidak ada waktu sisa. Padahal namanya pendamping akademik itu harus menangani bagaimana kesulitan anak itu kalau dia mengalami misalnya kesulitan dalam pemilihan mata kuliah. Atau ketika dia mengalami kesulitan dosen tertentu dalam menyerap bahan-bahan apa harusnya. Nah itu idealnya kalau satu PA melayani 5-10 orang. Jadi bisa. Itu tantangan besar ke depan menurut saya harus diperhatikan oleh lembaga ini, karena saya sendiri juga akan berakhir tahun depan ya. Saya kira ini PR untuk para pengelola berikutnya dan juga teman-teman di rektorat, di prodi, di fakultas untuk memperhatikan pengembangan karakter mahasiswa ini. Saya gembira bahwa sekarang kurikulum itu dipotong materinya hanya sampai semester 4 kalau tidak salah ya. Dipotong banyak sekali sehingga ada sisa untuk mahasiswa belajar berdiri dan didampingi, dan itu juga akan mengurangi beban mata kuliah atau SKS yang harus diampu oleh seorang dosen. Jadi ada waktu sisa. Jadi itu mungkin 3 aspek itu yang sekarang paling penting untuk improve ya. Iya. Selama menuju 40 tahun ini. Itu sudah 40 tahun sih. Menuju 50 tahun atau lebih. Ya, sudah lama juga ya Unwira. Iya. Terus karena Unwira ini menuju 40 tahun, karena tadi kita juga bilang bahwa ini lembaga yang sudah cukup lama. Mahasiswa yang masuk ke kita kan itu bukan cuma yang Katolik saja Pak, pasti agama beda, ras, suku, latar belakang. Nah, ini sangat dekat dengan isu intoleransi, apalagi sekarang tuh gampang sekali terjadi percekcokan. Nah, menurut Pak Ter, langkah apa yang sebenarnya bisa kita terapkan di lembaga pendidikan untuk menghindari isu-isu seperti ini untuk terjadi dan timbul? Pertama sekali saya dalam sejarah Unwira saya belum pernah dengar ada terjadi sesuatu konflik yang merupakan akibat dari gesekan antara mahasiswa dengan latar belakang agama yang berbeda. Belum pernah dalam sejarah, belum pernah dalam catatan. Yang sering itu antara fakultas.
ya antar fakultas itu berulang-ulang. Jadi sentimen itu tidak terlalu kuat. Mungkin karena memang jumlah dari saudara-saudari kita yang non Katolik itu masih kecil, yang non Kristen lah ya, kan sebagian besar Katolik bukan Kristen Protestan, sehingga saudara-saudara yang Muslim yang Hindu itu kelihatan menjadi orang-orang yang malah dimanja, sangat diperhatikan. Kalau saya perhatikan di sini, kalau teman-teman yang dia akrab sekali dengan teman-temannya, dia merasa nyaman berada di tengah-tengah. Mungkin karena memang jumlahnya kecil. Biasa di banyak tempat ketika jumlahnya imbang itu potensi konflik itu ada. Tapi saya rasa tidak. Nah sekarang kalau ditanya apa kita bisa sumbangkan, menurut saya praktek-praktek baik kita punya itulah yang harus kita. Menarik saya lihat ada beberapa suster yang akrab sekali dengan teman-teman yang jiwa dan kemana-mana itu udah bersama ya. Dulu sih ada satu kami punya yang di komunikasi, namanya saya lupa. Dia itu Senin Kamis, sekarang dia pakai jilbab, kadang tidak. Akhirnya teman-teman yang tegur dia, saya itu angkatan siapa nih tanya, angkatan engkau ya. Ini kakak dia naik di atas meja, dan gitu jilbab, kau ini musim yang benar sedikit. Ditegur oleh teman-temannya yang Katolik. Itu menunjukkan bahwa memang kita terbiasa dengan perbedaan. Menurut saya itu tidak pernah menjadi kesulitan di kampus ini. Makanya sebenarnya mungkin isu intoleransi akan tidak punya efek atau tidak di Nusantara Timur itu ya Pak? Tidak. Ya entahlah Nusantara Timur menurut saya ya kalau kita mau jujur sebenarnya sih ditutup sih menurut saya. Nah, tapi bukan dengan justru antara sama Kristen sendiri. Ya, itu bisa dilihat dari Bapak ketika perhelatan politik itu jauh lebih kuat. Tapi kembali ke kampus kita tadi, syukur kepada Allah. Dalam sejarahnya belum pernah ada hal seperti itu. Kita sangat akomodatif, memang ada juga prinsip-prinsip tertentu yang kita tidak bisa langgar. Ya, yang sudah menjadi memang hal yang baik tertulis maupun tidak tertulis di kalangan mengelolakan keseimbangan jumlah dosen misalnya. Juga ada hal-hal yang memang untuk menjaga prinsip kekatolikan itu kita hanya bisa memberikan posisi itu pada orang yang memang beragama Katolik. Contoh yang paling jelas itu rektor harus Katolik. Itu juga berlaku di universitas Katolik lain seperti di Furen di Taipei. Saya 2 kali berkunjung ke sana. Itu mahasiswa yang Katoliknya dari 30.000 orang itu sampai 500 orang. Sisanya ya Buddhis dan lain-lain. Tapi kan itu universitas Katolik, rektornya harus Katolik. Iya. Yang menangani dosennya juga yang Katolik mungkin tidak sampai 5%. Tapi tetap kan itu adalah sebuah lembaga Katolik yang dikelola bersama oleh SVD dan Jesuit dan SSPS. Ya, tertulis dalam anggaran dasarnya syarat untuk jadi itu. Ada hal-hal prinsip-prinsip seperti itu yang kita tidak bisa ubah. Ya kan itu soal menjaga komitmen dasar dan nilai-nilai pendiri yang memang harus dijaga. Lalu Pak Ter, kalau tadi kita bahas tentang perbedaan dan intoleransi, akhir-akhir ini kan kita sering banyak mendengar kasus pelecehan seksual yang ada di kampus, gitu kan, kekerasan, baik juga kadang mungkin hal-hal seperti itu yang terjadi praktik-praktiknya di lembaga pendidikan. Nah, menurut Pak Ter, apa yang perlu kita lakukan, khususnya lembaga pendidikan, untuk kemudian memberantas atau mengatasi jangan sampai hal-hal seperti itu tuh terjadi di lingkungan kampus? Iya, ada hal-hal yang bisa kita lakukan semacam simbolis ya. Simbolis kan sekarang misalnya aktif mendorong setiap anggotanya untuk membentuk unit safeguarding namanya ya. Safeguarding untuk mencegah pelecehan-pelecehan itu. Tidak hanya pelecehan seksual, tapi juga pelecehan dari sisi karena perbedaan etnis tadi atau perbedaan agama, tapi juga perbedaan generasi antara senior dan junior. Ya. Kita berharap unit itu nanti bisa berjalan. Nanti akan ada lokal karya di Bandungan yang diselenggarakan aktif untuk mencoba memberikan perdasaran untuk pendirian unit-unit itu di setiap anggotanya. Itu akan ada. Karena itu juga untuk menjalankan peraturan Menteri Pendidikan dan Ristekdikti untuk safeguarding itu dalam kampus masing-masing. Tapi itu kan hal-hal yang menurut saya bersifat simbolis. Yang paling penting menurut saya itu bagaimana dalam pendidikan kita dalam kurikulum hal-hal seperti itu
diangkat. Kan ini kan isu-isu baru Iya. yang juga berhubungan dengan hal-hal kultural. Kultur kita itu boleh dikatakan dalam tanda kutip ya, membiarkan, mengizinkan orang untuk melakukan sentuhan-sentuhan fisik yang sekarang dianggap sebagai pelecehan. Ya. Dulu katakanlah kalau seorang imam itu tepuk-tepuk anak ajudanya, itu dianggap sesuatu yang wajar. Gitu kan. Tapi kemudian itu diangkat sebagai kasus pelecehan. Kami waktu di Inggris, waktu datang pertama untuk mulai kuliah itu diingatkan memang kalau kamu membantu misa di provinsi tidak boleh ada sentuhan fisik apapun pada seorang anak kecil ya. Itu kan nanti bisa dilapor ke polisi dan hal-hal kultural seperti itu terjadi di kita dan dianggap biasa. Karena itu juga menjadi persoalan mana batasnya yang disebut. Karena itu butuh sekali pencerahan yang diberikan oleh para dosen kepada para mahasiswa. Tapi di sisi lain karena dunia kita sudah berubah, kesadaran orang sudah makin tinggi dan hal yang dulu dianggap biasa ternyata sebenarnya dari banyak sisi mengandung bukan hanya takut tapi pelecehan memang, ya toh. Kalau kita misalnya memandang seorang wanita tapi memujinya dari sisi fisik dengan hal-hal yang sebenarnya dalam hati itu berat kan si wanita, tapi karena dia menganggap itu bagian dari kultur mungkin dia terima saja. Nah, itu kita tidak bisa lagi sekarang. Jadi menilai seorang secara fisik dengan kecenderungan dominasi gender, seksual itu tidak bisa diterima lagi sekarang. Tapi hal seperti itu kan harus diajar, disosialisasikan. Tidak bisa. Seorang jangan terkejut. Saya biasa kok peluk-peluk dia kalau ketemu dosen misalnya pimpinan mau tepuk-tepuk bahu pegawainya atau mahasiswa itu kan saya akrab. Apa salahnya? Tapi ternyata secara psikologis dan itu sebenarnya menekan untuk si anak. Mungkin dia rasa tidak nyaman, tetapi dia tidak bisa katakan kali ini seorang dosen atau seorang senior atau seorang. Nah, hal seperti ini tidak bisa serta-merta langsung diterapkan, itu menimbulkan goncangan. Disosialisasikan dulu bahwa ini salah dari sisi itu. Selain diatur oleh peraturan, harus dibantu juga oleh sosialisasi. Ini forum-forum seperti ini menurut saya bisa digunakan. Kalau bisa mengundang seorang narasumber yang bisa bicara khusus tentang ini. Kita dicerahkan sedikit tentang ini satu isu yang sangat penting menurut saya karena banyak yang selama ini dianggap praktek yang normal, tapi sebenarnya merupakan pelecehan hanya karena si orang yang terlibat itu tidak mengungkapkannya. Jadi mungkin harus banyak diskusi, ruang-ruang wadah untuk membicarakan. Di sisi lain juga supaya orang yang inosen dalam arti petik ya, tidak tiba-tiba menjadi terdakwa hanya karena sesuatu yang dianggap dia tidak tahu kalau itu salah. Harus ada aturan batasnya yang jelas. Memang seperti itu. Makanya kita juga dalam pembangunan ke depan untuk infrastruktur dan apa yang kita berusaha supaya infrastruktur juga mendorong orang untuk meminimalisir kemungkinan seperti itu. Misalnya ruang-ruang dosen kita buat supaya tetap ada terbuka, tidak dalam satu ruangan tertutup yang kita tahu apa yang terjadi. Walaupun ya ruang tidak selalu menjamin sih. Niat hati orang itu yang sebenarnya menjadi kunci. Ketika kita mau bikin podcast, Pak, biasanya kalau narasumber datang tuh kita pasti cari tahu latar belakangnya supaya isu yang kita obrolkan itu sesuai. Nah, ketika kemarin cari tahu tentang Pater, ternyata Pater banyak memberikan mata kuliah tentang sistem sosial di Indonesia. Iya, ketika yang anak muda belum ada. Nah, menurut Pak, itu kan pembahasan gender dan kekerasan seksual itu bagian dari sistem Indonesia. Dan menurut Pater sebagai pengampu mata kuliah itu, apakah sekarang sistem sosial Indonesia itu sudah mampu untuk mengakomodir semua hak masyarakat atau masih ada sebenarnya celah-celah yang perlu diperbaiki? Belum menurut saya. Karena pertama hal-hal yang diatur oleh negara itu dalam bentuk undang-undang itu kan sebenarnya hal-hal yang bersifat suportif, artinya secara kultural tidak sanggup lagi diatur oleh kultur itu, karena harus dibantu oleh sesuatu yang normatif yang bersifat hukum, ya, gitu. Termasuk hal gender tadi itu. Jadi kalau saja misalnya kultur kita sebenarnya cukup melindungi kaum yang lemah, ya, dalam hal ini kalau sisi relasi gender ada kaum wanita selalu jadi dalam atau anak kecil yang menjadi sasaran dari itu. Kalau saya kultur kita cukup melindungi itu, menurut saya aturan perundangan tidak diperlukan. Itu contohnya Pak.
Tetapi karena dalam sistem sosial kita, tradisi-tradisi keagamaan kita menurut saya belum terlalu kuat bisa memberikan perlindungan. Minimal dari sisi praktisnya. Mungkin ajaran teologi ya cukup melindungi, tapi kemudian bagaimana itu dilaksanakan dalam praktek agama sehari-hari, kultur itu pada sisi kultur agama belum bisa melindungi betul pihak-pihak. Karena itu tetap harus ada undang-undang yang membantu. Gitu. Sisi lain kultur etnis itu juga kan menempatkan pihak-pihak tadi, perempuan, anak-anak itu pada pihak yang didominasi. Ya kan itu gampang didominasi oleh pihak yang secara adat kultural mendapatkan posisi yang lebih tinggi, lebih berkuasa. Nah, karena ini juga belum banyak bisa diubah, maka perlu undang-undang untuk mengatasi. Tapi kan kita sering lihat dalam kenyataan undang-undang berbenturan dengan berbagai resistensi dari pihak-pihak yang dominan dalam kultur dan agama. Bisa lihat banyak undang-undang sekarang itu resistensinya datang dari kelompok justru lembaga-lembaga keagamaan merasa bahwa ini justru merongrong ajaran agama kami yang sebenarnya bukan teologinya seperti itu, tetapi praksis keagamaannya yang memberi mereka dalam sejarah itu posisi dominan. Sama juga di kultur, di etnis kita yang dominannya masih kultur patriarkal. Itu kira-kira demikian menurut saya. Jadi kita masih perlu jalan jauh karena masih cenderung mengatasinya dengan menggunakan hukum formal, tapi tidak mulai dengan yang dijanjikan Jokowi revolusi mental. Revolusi mental tidak hanya menyangkut anak-anak muda, tapi juga seluruh struktur etnis, keagamaan. Tapi menurut Pater kita bisa menuju ke arah harusnya bisa lah. Kenapa negara bangsa-bangsa lain bisa? Mungkin itu semua dimulai dari lembaga pendidikan juga ya. Orang Jepang kan dulu mulai dengan sesuatu yang sangat masih levelnya bawah, seperti kalau baca literatur itu belum terlalu lama juga Jepang menjadi seperti sekarang. Kenapa mereka menjadi seperti sekarang? Ya kan memang mesti ada seseorang atau apalah gerakan yang membuat mereka mau berubah secara mendasar. Karena itu kita belum punya tokoh seperti itu sih. Seseorang yang bisa mengubah dari Jepang itu kan revolusi Meiji. Mengubah Jepang menjadi seperti sekarang, dan modernisasi itu membuat mereka tidak membuat mereka lupa pada mereka punya budaya. Saya pernah antri di satu supermarket di Nagoya di Jepang. Ada 2 anak kecil bermain. Lalu satu yang di sekolah memanggil dia tidak potong di tengah antri. Dia pergi sampai di ujung baru ikut antri. Bukan ikut antri, pergi ketemu temannya di sekolah. Tapi dia melalui ujungnya antrian. Kalau anak-anak begitu dipanggil dia langsung terobos saja. Hal seperti ini dilatih dari kecil. Menurut saya sistem sosial kita masih belum sampai tahap itu, tetapi peluang untuk menuju ke sana itu besar. Alasan salah satu yang sangat penting itu karena pendidikan kita sudah berubah. Sama mungkin tadi ya kalau untuk membangun saya tidak bisa membayangkan kalau kita berusaha seperti sekarang ada seorang wanita yang mewawancara seperti sekarang. Saya kan dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti tadi itu kan tidak bisa dibayangkan 20-30 tahun lalu. Ada gap yang besar ya Pak. Tapi mungkin itu tadi seperti yang Pak tersinggung bahwa pendidikan karakter evolusi juga harus datang dari lingkungan kecil ya, keluarga, lingkungan sekitar, bahkan sampai pendidikan. Oke, Pak, itu adalah pembicaraan yang seru ya, materi yang sangat seru. Sekarang mungkin Pak kita tim Kobus Podcast dan sahabat Kobus Podcast minta Pak untuk memberikan pesan buat kita sebagai generasi, khususnya mahasiswa yang menonton Kobus Podcast, apa yang perlu mereka lakukan dan improve untuk ke depan. Baik, para sahabat Kobus Podcast di mana saja berada, Bu Melisa dan teman-teman di Prodi Ilmu Komunikasi Visip Unila, pertama apresiasi setinggi-tingginya untuk acara ini. Saya sudah dengar lama dan ingin untuk juga hadir di sini, dan sekarang akhirnya bisa hadir. Ini saya kira menjadi suatu bukti bahwa kalau kamu disebut sebagai generasi 4.0, itu tidak hanya sekedar sebuah sebutan, tapi karena memang kamu juga sudah menggunakan perkembangan terbaru untuk hal-hal yang positif. Jadi saya berharap ini menjadi satu tanda dan juga dorongan untuk teman-teman lain segenerasi
agar perkembangan teknologi itu digunakan lebih banyak untuk hal-hal yang positif dan tidak membuat kita malah tenggelam dan menjadi hamba dari teknologi itu sendiri. Agar kita tetap menjadi manusia yang menggunakan teknologi dan bukan menjadi manusia yang diperhamba oleh teknologi. Ini menjadi contoh di mana kita bisa menggunakan teknologi ini untuk satu yang baik untuk perkembangan diri kita dan masyarakat secara umum ke depan. Pesan yang kedua adalah tetaplah berinovasi dan mengembangkan kreativitas yang dimiliki, sehingga itu juga bisa menjadi sumbangan untuk banyak orang. Jangan kreatif hanya untuk diri sendiri, hanya bisa berinovasi untuk diri dan kelompok sendiri, tapi persembahkanlah itu juga untuk kepentingan masyarakat umum. Banyak tema yang kita bahas tadi menurut saya menjadi sumbangan yang baik untuk konsumsi masyarakat. Itu saja barangkali harapannya. Oke, sama seperti ayat yang kita amini dalam lembaga kita Yohanes 10:10 supaya bisa memberikan keberlimpahan ya, Pater, bukan cuma buat kita tapi untuk semua. Pater, terima kasih banyak sudah mau bergabung bersama kita di Qobus Podcast. Tentu banyak yang bisa kita pelajari dari hari ini ngobrol sama Pater. Kita berharap juga nanti Pater bisa datang lagi ya, bisa untuk topik yang lain dengan senang hati. Oke, baik Pater. Sahabat Qobus Podcast, demikianlah perbincangan kami dengan Pater Yul. Terima kasih sekali lagi Pater karena sudah mau bergabung bersama kami. Jangan lupa juga untuk menyaksikan seluruh episode podcast Qobus Podcast, episode ini dan episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk mengikuti kami di seluruh kanal media sosial. Kami ada di YouTube Ilmu Komunikasi Unwira, di Instagram @qobuspodcast, di TikTok @qobuspodcast, Facebook Qobus. Saya Melisa Sahan, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih karena sudah menyaksikan tayangan ini dan sampai jumpa. Qobus Podcast, komunikasi buka suara. Dari sini kamu buka suara.